Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Syukur yang telah memberikan berbagai nikmat, beribu-ribu nikmat yang tidak dapat terukur sampai sekarang, sehingga kita seluruhnya jamaah Masjid Ar-Rayyan yang saya cintai bisa berkumpul hadir di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan setinggi-tingginya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, juga seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Pembina, Bapak Penasehat, juga yang kami hormati para asatid, para alim ulama, para ketua warga, para sesepuh yang ada di lingkungan Masjid Ar-Rayyan, serta seluruh jamaah tarawih Masjid Ar-Rayyan yang kami cintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan sebuah perjalanan tentu kita membutuhkan satu hal untuk bisa sampai kepada perjalanan yang kita tuju. Salah satu yang penting yaitu adalah bahan bakar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga adalah sebuah perjalanan yang panjang. 30 hari kita melewati masa Ramadan ini tentu penuh dengan perjuangan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa bahan bakar kita cukup ya, untuk bisa menempuh Ramadan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga akhirnya kita mencapai tujuan dari Ramadan itu sendiri, yaitu membentuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1-2 hari ke depan kita akan memasuki babak final Ramadan, yaitu 10 hari Ramadan. Di dalamnya ada hari yang istimewa, yaitu yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu jamaah Masjid Tarawih Ar-Rayyan yang saya cintai, kami mengingatkan untuk bisa menambah bahan bakar sebelum kita memasuki 10 hari terakhir. Bahan bakar untuk bulan Ramadan kita namakan dengan motivasi. Ada 4 catatan motivasi penting yang saya catat di sini. Yang pertama adalah puasa dan Ramadan memberikan dampak kesehatan jasmani yang luar biasa. Kemudian yang kedua, Ramadan di dalamnya ada doa-doa yang makbul, di mana doa-doa kita tidak tertolak di dalamnya. Dan yang ketiga, Ramadan adalah bulan untuk pelipat gandaan pahala-pahala kita. Kemudian yang terakhir, Ramadan mengantarkan para pelakunya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama bahwa Ramadan memberikan dampak bagi kesehatan yang luar biasa kepada kita. Satu waktu di beberapa talk show, salah satu artis yang sekarang alhamdulillah mu'alaf, beliau menanyakan kepada audiennya, siapa orang terkuat di dunia? Kira-kira Bapak Ibu jawabannya siapa? Nah, maka langsung dijawab oleh beliau, orang terkuat di dunia secara fisik adalah Nabi Daud. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kemudian beliau menanyakan kembali kepada pemirsanya, kenapa Nabi Daud orang terkuat? Nah, kemudian hal ini juga ditegaskan oleh Al-Quran, bahwa pada satu masa Bani Israel ada peperangan antara Jalut dan Tolut. Di dalamnya pasukan Tolut itu ada Nabi Daud. Nah, satu waktu berhadapan, Jalut itu seorang yang luar biasa gagah perkasa Bapak Ibu. Kemudian dia berhadapan dengan Nabi Daud. Dan akhirnya singkat cerita Nabi Daud dapat mengalahkan Jalut tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah pertanyaannya kenapa Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut tersebut gitu ya, padahal dari sisi tubuh itu luar biasa perbedaannya. Nah, salah satunya adalah Nabi Daud melakukan puasa yang kita kenal dengan puasa Nabi Daud. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian,
kita sebagai umat Rasulullah itu dibatasi ya, tidak boleh melebihi puasa Nabi Daud. Maka menarik juga cerita dari artis tersebut bahwa wajar kalau Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut gitu. Nah, kemudian di dalam bukunya dicatat juga bahwa salah satu yang manfaat dari puasa itu adanya hormon HGH, Human Growth Hormone. Nah, HGH ini luar biasa Bapak Ibu mahalnya. Di Amerika Kanada sana dijual 300 juta per 7,2 ml. Artinya tidak sampai 1 sendok ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 1 sendok itu 10 ml. Nah, ini 7,2 ml. Harganya 300 juta. Nah, dengan berpuasa kita sudah langsung menghasilkan hormon HGH. Jadi kurang lebih Bapak Ibu sekalian dengan berpuasa maka hormon HGH kita langsung keluar sekitar 2000% atau 20 kali lipat dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Inilah makanya Bapak Ibu sekalian kenapa puasa menghasilkan dampak yang luar biasa bagi kesehatan. Di antaranya adalah ada hormon yang dihasilkan oleh orang-orang yang berpuasa yang tidak didapat oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Baik Bapak Ibu sekalian, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan di dalam ayat 2 184 Al-Baqarah 184 yang artinya dan berpuasa itu baik untukmu jika kamu mengetahui. Salah satunya adalah dampak bagi kesehatan ya Bapak Ibu. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita juga mencatat sejarah bahwa banyak perang-perangan yang terjadi di dalam bulan puasa. Di antaranya perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di mana orang-orang yang beriman yang jumlahnya 313 bisa mengalahkan orang-orang kafir yang jumlahnya jauh lebih banyak, sekitar 3 kali lipat atau 1000 orang. Kemudian juga Fatu Mekah. Fatu Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Juga saat itu terjadi pada saat di bulan Ramadan. Ada juga perang Ainun Jalut, Sultan Qutus mengalahkan pasukan Mongol yang saat itu luar biasa ditakutinya. Banyak peperangan lain yang saya lihat itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan itu adalah bulan terkabulnya doa. Jadi kalau dengan Ramadan itu doa menjadi makbul. Ini dimensi waktu. Dan pada saat yang bersamaan ketika orang berpuasa itu juga menjadikan doa orang tersebut menjadi makbul. Jadi ketemu antara waktu dan kondisi gitu ya, orang yang berpuasa. Nah, ini ada dalam hadis Rasulullah bahwa menurut hadis Rasul Ahmad direwayatkan oleh disampaikan oleh Rasulullah 3 golongan yang doanya tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan orang-orang yang dizolimi. Maka Bapak Ibu sekalian, perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, motivasi ketiga supaya kita bisa maksimalkan Ramadan ini, bahwa Ramadan itu bulan dilipat gandakannya pahala. Jadi sebagai perbandingan, kalau saya jualan baju misalkan 100.000 Bapak Ibu, maka beberapa hari ke depan ada yang dinamakan dengan Lailatul Qadar, yaitu di sana di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka hitung-hitungannya kalau 100.000 kali tadi dikalikan lebih baik dari 1000 bulan, maka kurang lebih jatuhnya sekitar 7,2 M. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita sebagai pebisnis kira-kira nih, kalau kita memproduksi baju ya, kemudian ada orang yang menawar membeli baju tersebut dengan harga berapa? 72.000 ya. Kali lipat atau harga 7,2 M, kira-kira kita akan memproduksinya lebih banyak atau menghentikan? Maka jawabannya pasti kita akan memproduksi lebih banyak. Nah, begitu juga dengan amal soleh kita. Di bulan Ramadan ini amal soleh kita Bapak Ibu sekalian itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai Allah sendiri yang akan membalasnya untuk orang-orang yang berpuasa. Salah satunya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini merupakan kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala-pahala kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, puasa adalah salah satu untuk membentuk orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian apa ganjaran orang yang bertakwa? Dalam surat Al-Hijr 45 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga-surga dan mata air. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ganjaran orang yang berpuasa adalah tujuan dari orang yang berpuasa adalah menjadi bertakwa, dan ganjaran orang yang bertakwa adalah surga. Maka inilah ganjaran yang tertinggi Bapak Ibu sekalian yang bisa kita raih di bulan Ramadan yang mulia ini.
Maka Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini dan menghindarkan kita dari segala macam hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.